Ya, kita lagi ada di Jabar Rahmah, di Wahana Pelatihan Edukasi Religi dan Kebangsaan Jabar Rahmah Desa Jango Jana Pria, guys. Di sini kita belajar tentang cinta kasih di satu sisi dan kemerdekaan di sisi lain. Bahwa cinta kasih dan kemerdekaan itu seperti dua sisi satu koin yang sama, guys. Yaitu dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang damai, yang merdeka, yang berjiwa merdeka. Jadi di sini di tempat orang berwukuf, guys, ya, atau bercermin melihat ke dalam dirinya, apa-apa yang masih kurang pada dirinya. Tentu saja kekurangan kita itu banyak, ya, sangat banyak, karena kita itu belajarnya sampai liang kubur, guys, ya. Tidak pernah berhenti kita belajar. Oleh karena itu juga ya selalu ada saja yang kita kurang, yang harus kita perbaiki. Kita harus menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, keluar dari comfort zone, perbaiki pikiran kita, perbaiki mindset, perbaiki emosi, ya, selaraskan emosi, mengendalikan emosi kita supaya kita tidak dikendalikan oleh emosi, tidak dikendalikan oleh amarah, oleh kesedihan. Disinilah kita melakukan wukuf, katanya kalau di dalam ibadah haji itu, di Bukit Jabar Rahmah, Bukit Cinta Kasih, Bukit Kasih Sayang, titik pertemuannya Adam dan Hawa. Jadi dengan melihat di situ ada pertemuan antara Adam dan Hawa, sehingga bicara cinta kasih di sini adalah bicara persatuan, bersatu, guys. Bicara kita bagaimana bisa hidup bareng dengan yang lain, dengan orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, supaya kita saling melengkapi, saling take and give, saling menyempurnakan satu sama lain. Dan kasih sayang itu dimaksudkan supaya semua orang menjadi merdeka. Ya, merdeka dapat bersatu sehingga mereka bisa bahagia bersama. Merdeka bergotong royong, tolong menolong, sehingga apa yang mereka perlukan, butuhkan dalam hidup itu tercapai. Ya, merdeka bisa saling menyempurnakan, saling melengkapi, take and give, dan lain-lain. Sehingga hidup itu menjadi lengkap, ya, menjadi komplit, guys, ya. Merdeka itulah yang dimaksud kasih sayang itu, supaya semua orang untuk merdeka. Begitu juga kemerdekaan itu adalah kita berperi kemanusiaan, berperi keadilan, yang memperlakukan manusia manapun sebagai adanya manusia, seperti adanya diri kita, seperti kita ingin diperlakukan, dan memperlakukan siapapun dengan adil, ya, sehingga keberadaan kita tidak menjadi kerugian atau tidak menjadi ancaman, ya, tidak menjadi ancaman buat orang lain, sehingga orang lain menjadi damai, orang lain menjadi aman dengan adanya kita di situ. Begitu juga dengan adanya mereka di samping kita, kita juga tetap aman, damai, tidak terancam, dan tidak dirugikan oleh siapapun. Ya, itulah hubungan antara kasih sayang, guys, dengan kemerdekaan, ya. Jadi dengan kita kasih sayang, kemerdekaan, kita bisa dapat bersatu, saling bertoleransi, berdamai secara abadi, bergotong royong, menjunjung tinggi permusyawaratan, ya, menjunjung tinggi mufakat, musyawarah, ya, tidak saling memaksa, tidak saling memangsa, gitu kan. Sehingga kita menjunjung tinggi keadilan sosial, adil buat semua, bukan adil hanya untuk diri sendiri dan kelompok sendiri, guys. Ya, itulah Bhinneka Tunggal Ika, yang tersimpul di Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya nilai-nilai yang baik dan terbaik ada di Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk Pancasila. Bagaimana kita memastikan bahwa bangsa kita yang harus satu kesatuan ini, karena dia berkedaulatan rakyat, dia harus berbhinneka tunggal ika, guys, harus menjadi satu kesatuan. Perbedaan-perbedaannya, perbedaan agama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, perbedaan sudut pandang tentang kebenaran itu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Sudut pandang tentang perbedaan suku, ras, ya, persatuan Indonesia. Perbedaan-perbedaan menyatukan cara kita cari makan bersama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, untuk kita membentuk organisasi negara kita, untuk menjadi alat buat kita untuk mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, juga untuk mendidik masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbudi pekerti luhur, manusia insan kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan yang Maha Esa, guys.
Memang kita harus berjiwa cinta kasih sayang dan berjiwa merdeka. Banyak yang harus kita tata. Itu di sebelah sana itu ada 3 pilar guys. Ya, ada jumrah, akobah, wusta, dan ula. Itu adalah pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita bisa menjadi sarang buat energi negatif guys, setan ya. Energi yang menghalangi kita dari berbuat baik, berbuat kesolehan, menjadi bermanfaat, menjadi orang-orang yang diridhoi Allah gitu. Nah, itu harus kita selaraskan dengan kasih sayang ini guys. Kita selaraskan dengan kasih sayang, kita selaraskan dengan kemerdekaan, ya kan, supaya kita hanya hidup di dalam cinta kasih, di dalam jiwa merdeka, sehingga kita dapat membangun suatu kehidupan bersama, kehidupan sosial seperti Baitullah itu, yang menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan, kepemimpinan yang kerakyatan, yang menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Ya, pemimpinnya bukan seperti raja, tapi pemimpinannya adalah pelayan rakyat. Karena sekeren-kerennya kepemimpinan adalah yang kerakyatan, dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kedaulatan rakyat gitu guys. Nah, di sanalah kita berkehidupan. Kita di sini bercermin, berwukuf, lalu di Musdalifah, di bawah situ ada Musdalifah namanya, tempat kita mengambil kerikil guys. Tempat kita Musdalifah artinya kesadaran, kita sadar dengan untuk membangun diri kita, sadar untuk menyesuaikan diri kita dengan cinta kasih, menyelaraskan diri kita dengan kemerdekaan, jiwa merdeka. Itulah Musdalifah, sehingga kita nanti di situ mengumpulkan kerikil atau modal kita, bekal kita untuk menghancurkan hal-hal yang membuat kita tidak merdeka, hal-hal yang membuat kita tidak berjiwa cinta kasih guys ya. Lalu kita akan menuju kepada Mina, yang perjalanan transformasi. Mina artinya cinta sejati. Kita bertransformasi menuju cinta sejati guys, supaya kita menjadi bersih, supaya kita menjadi orang yang siap untuk bertawaf mengelilingi Baitullah. Karena ketika kita melempar jumrah, kita itu membersihkan semua energi negatif, baik di pikiran, perasaan maupun spiritualitas kita, yang membuat kita menjadi salah dalam berbuat. Sehingga kita dapat bertawaf mengelilingi Baitullah, mengikuti konsep agama Ibrahim, tidak mencampur adukan kasih sayang dengan kezaliman, tidak mencampur adukan keimanan dengan kekafiran. Dan kita di sana ada sa'i, Safa Marwah, itu kita pelajaran tentang kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang fata morgana. Yang ada air zam-zamnya itu ada di Baitullah guys ya, di konsepsi agama Ibrahim itu. Dan di tempat lain, di Safa dan Marwah, konsepsi-konsepsi lain itu adalah fata morgana. Fata morgana ya, terlalu sosialistik, terlalu spiritualistik. Yang satu lagi terlalu individualistik dan terlalu liberal gitu kan. Dan semua itu adalah fata morgana. Kita harus hidup realistik seperti Baitullah itu, realitas kita, kedudukan kita harus seperti itu, yang merupakan garis merah antara Allah, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.